Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sesuatu yang mengherankan, banyak kaum muslimin bekerja banting tulang sejak matahari terbit hingga terbenam. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka mengetahui bahwa hidup perlu makan, makan perlu uang, dan uang hanya didapat jika bekerja. Karena mereka mengetahui keutamaan bekerja keras, maka mereka pun melakukannya. Oleh karena itu, dalam tulisan yang singkat ini, kami akan mengemukakan pembahasan keutamaan sholat 5 waktu dan hukum meninggalkannya. Semoga dengan sedikit goresan tinta ini dapat memotivasi kaum muslimin sekalian untuk selalu memperhatikan rukun Islam yang teramat mulia ini. Sholat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Kita dapat melihat keutamaan sholat tersebut dalam beberapa poin berikut ini. Pertama, sholat adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. 2. Salat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia kafir. 3. Salat adalah tiang agama, dan agama seseorang tidak tegak kecuali dengan menegakkan salat. Diriwayatkan dari Mus'ad bin Jabal, Nabi SAW bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiang penopang adalah sholat. 4. Amalan yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Ta'ala mengatakan, lihatlah apa pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang. Begitu juga amalan lain seperti itu. Dalam riwayat lainnya, kemudian zakat akan diperhitungkan. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. 5.